Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini kita berjumpa kembali melalui firman Tuhan yang akan menyapa kita pribadi lepas pribadi. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat yang kelima. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, dalam menyikapi persekutuan kita dengan Tuhan, seringkali kita mengandalkan pikiran kita atau mengutamakan logika secara rasional. Padahal untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita tidak selamanya harus mengerti dan bertindak secara rasional dan bukan pula irasional, melainkan transrasional atau melampaui akal pikiran kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Galatia ini, jika kita menantikan kebenaran yang kita harapkan, kita harus mengandalkan roh dan iman. Kebenaran yang dimaksud di sini bukanlah kebenaran atas pendapat dan pikiran kita sendiri, melainkan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebab sebagai ukuran atau kompas untuk kebenaran itu hanyalah firman Tuhan saja. Oleh sebab itu, ketika kita dalam pengharapan menantikan kebenaran Tuhan yang sesuai dengan firman-Nya, kita jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Namun kita harus mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus. Sebab kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menanti dengan tabah dan penuh pengharapan. Untuk menerima Roh Kudus hanyalah melalui iman kepercayaan kita saja. Sebab yang memanggil kita untuk percaya akan Injil Tuhan Yesus Kristus itu sangat jelas dikatakan di dalam arti dari pengakuan kepercayaan kita pasal ketiga tentang Roh Kudus. Dikatakan, aku tidak dapat percaya kalau dari diriku sendiri dan pengertianku sendiri atau karena untung nasib hidupku. Tetapi Roh Kuduslah yang telah memanggil aku untuk percaya kepada Yesus Kristus melalui Injil-Nya. Oleh sebab itu, tetaplah hidup dalam realitas yang berpengharapan, dalam menantikan kebenaran Tuhan yang sesuai dengan firman-Nya, serta mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus melalui iman kepercayaan kita akan Yesus Kristus. Selamat mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus, selamat beriman, dan selamat berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan kepada kami melalui firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami agar kami tidak mengandalkan pikiran kami sendiri secara rasional dalam menyikapi dan menantikan
dalam pengharapan kami akan kebenaran firman-Mu, tetapi agar kami mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu melalui iman kepercayaan kami, sehingga kami tetap tabah dalam pengharapan hingga hari Maranatha. Terima kasih Tuhan atas hari baru ini yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menjalani hari yang telah Tuhan berikan ini, agar seturut dengan kehendak-Mu saja. Berikan Tuhan kebutuhan kami yang secukupnya untuk kehidupan kami melalui rejeki yang melimpah. Sembuhkan saudara kami yang sedang sakit, maupun yang sedang isolasi mandiri atau yang sedang dirawat inap di rumah sakit. Hiburkan yang berduka, kuatkan yang lemah dan yang menghadapi masalah. Beri jalan keluar bagi yang dalam pencobaan dan penderitaan maupun yang menghadapi bencana. Lindungi kami dari segala mara bahaya, dari segala bencana ataupun segala ancaman yang menghantui kehidupan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, hingga doa kami layak naik ke hadirat, dan berkat-Mu tidak terhalang memenuhi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua.